Paham nih? Jadi itu bahasa kuota. Untuk menggugurkan kuota kesunahan korban berarti untuk satu sapi harus 7 orang. 7 orang. Itu kuotanya. Tapi kalau untuk pahalanya monggo. Kalau untuk pahalanya ya sama jenengan umroh berkali-kali umroh. Ya status umrohnya menggugurkan kesunahan jenengan, tapi kalau jenengan niati ini umroh saya ini untuk pahalanya untuk ibu saya, ya jadi. Ini umroh saya ini pahalanya untuk bapak atau kakek saya, ya jadi. Jadi pahalanya ke mereka semua jadi. Kalau pahala, tapi keguguran sunnah umroh ya untuk jenengan sendiri. Nah itu, jadi ini penting. Jangan bingung, artinya nanti kalau ada keterangan nggak ada aturan satu kambing untuk satu orang, ya terserah untuk satu kampung boleh, buktinya Nabi itu itu ya benar, ada hadis seperti itu tuh benar, tapi berarti dia tidak mengamalkan hadis yang tadi, yang onta untuk 7 orang tadi. Nah kita sebagai madhab Syafi'i mengamalkan keduanya, karena ada satu kaidah usul fikih, bukan kaidah fikih ya, beda ya, kaidah usul fikih. Jadi dalam kaidah usul fikih itu ihmalud dalilaini aula min ihmali ahadihima. Jadi mengamalkan dua dalil, dua-duanya kita pakai itu lebih utama daripada membiarkan salah satunya. Nggak boleh, karena nanti masuk kategori ini tadi, afatu minuna bi ba'dil kitab. Apa kamu iman dengan sebagian kitab, watak furuna bibatin, dan kamu kufur terhadap sebagian? Nah nggak boleh seperti itu. Nah ini penting ya, penting. Makanya nanti kalau ada informasi sing membingungkan, ditanyakan kepada kiai-kiai yang ahlinya. Jangan sampai, karena sudah beberapa tahun ini gara-gara video WA viral, akhirnya bingung. Nah itu, jadi ada dua hadis yang bertentangan. Ada lagi hadis yang agak mirip bertentangan. Aisyah itu ini agak agak saru, agak nggak baik. Aisyah itu menyatakan bahwa Nabi itu tidak pernah kencing sambil berdiri. Bahasa alusnya kencing ini apa? Buang air, pipis ya wes. Khawatir nggak takdim, yes pokoknya itulah. Jadi Aisyah itu sampai menyatakan begini, barang siapa yang menganggap Nabi pernah pipis buang air sambil berdiri, itu salah. Itu hadisnya sahih, itu salah. Nabi nggak pernah. Lah ternyata ada hadis lain yang riwayat Hudzaifah. Jadi yang tadi kan riwayatnya Aisyah. Yang riwayat Hudzaifah hadisnya menyatakan, aku pernah lihat sekali Nabi pulang dari perang pipis atau buang air sambil berdiri. Ayo, jenengan kalau pas hak ngaji ketemunya hadisnya Hudzaifah lah nguyuh ngadeg kabeh. Kan bahaya. Atau nemunya pas ngaji nemunya pas hadis yang Aisyah toh. Akhirnya terus yang berdiri dianggap haram, karena memang Aisyah dawuhnya begitu. Siapa yang menganggap Nabi pernah buang air sambil berdiri, pipis sambil berdiri, salah, nggak pernah. Nah berarti jenengan hanya ngaji hadis satu ini tanpa hadis Hudzaifah yang tadi, akhirnya menganggap duduk atau jongkok itu wajib, berdiri haram. Nah makanya terus dua-duanya harus dikolaborasikan. Berarti bagaimana titik temunya? Ya ikmalud dalilah ini, mengamalkan dua dalil. Artinya bagaimana? Ya berarti yang sunnah duduk. Terus karena Nabi pernah berdiri, berarti kalau berdiri ya boleh tapi makruh. Karena Nabi mayoritas duduk terus. Sampai di rumah itu sampai nggak pernah tahu Aisyah kalau Nabi itu sambil berdiri, nggak pernah. Jadi Aisyah ngertinya duduk terus. Berarti yang afdol duduk. Jongkok lah ya, nanti kalau duduk kayak gini. Yes, pokoknya begitulah. Jadi ini pentingnya, nggak boleh memakai dalil separuh-separuh, nggak boleh. Memakai dalil satu-satu nggak boleh. Nah itu. Jadi harus mengamalkan semuanya. Ya begitu. Kita arahkan kepada konteksnya masing-masing.
kita arahkan kepepet. Jadi pas Nabi pulang leres dengan pas Nabi pulang perang di tengah jalan itu ya paling ya unsurnya kepepet itu. Akhirnya terus berdiri. Tapi kan akhirnya terus menjadi satu hukum tidak sampai urusan wajib atau haram, tapi urusannya antara sunnah dan makruh. Nah, jadi begitu. Nah itu penting ya, jadi penting. Karena memang di Qur'annya juga begitu. Afatu minu nabi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Jadi apa kamu, mosok kamu ya begitu ya. Mosok kamu iman pada sebagian tapi enggak iman pada sebagian. Ya enggak boleh, dua-duanya harus diimani. Hadis juga begitu. Dua-duanya harus diimani. Nah, ini penting, ini kaitannya dengan hukum. Ya, ini contohnya dua saja. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wal ibnas sabil wasailina wa fir riqabi wa aqamas sholata wa ataz zakah. Ada wa iqamah, ada yang wa aqamah. Teng Quran jenengan apa? Wa aqamah. Wa aqamas sholata wa ataz zakata wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's. Ulaika alladzina shadaku wa ulaika humul muttaqun. Ini mulai bahas lain ya, ini mulai bahas tentang fikih. Laisa ora ono apa iku albirro kebagusan dadi khobar. Iku albirro kebagusan apa antuwalu yen to madhep sira kabeh wujuhakum ing awak sira kabeh fi sholati ing dalam salat madhep kibalal masriki ing arah etan wal maghribi lan arah kulon. Yang namanya kebaikan itu bukan kalau salat menghadap